Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran yang terjadi pada saat erupsi Gunung Semeru yang terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini. Sebelum adanya bencana, pasti ada sebab dan akibat. Sebabnya itu sendiri dari suatu kaum atau sekelompok manusia yang berbuat kesalahan atau yang menentang dari suatu kewajiban. Maka dari itu mereka mendapatkan akibatnya berupa azab atau bencana. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang kafir mengenai azab yang akan menimpa mereka. Apabila tetap dalam kekafiran, peringatan ini Allah berikan karena mereka seakan-akan merasa aman, nyaman, dan terhindar dari azab Allah. Aristoteles pada 2300 tahun yang lalu mengemukakan bahwa batuan terbentuk karena pengaruh bintang-bintang. Sementara gempa bumi terjadi akibat meledaknya udara yang padat di bumi karena adanya proses pemanasan oleh pusat api. Yang kedua ada Leonardo da Vinci. Jejak-jejak awal ilmu geologi dibuktikan dalam sketsa tinta seniman besar Leonardo da Vinci pada tahun 1452 hingga 1519. Yang secara hati-hati menggambarkan bentuk badan batuan dalam sketsa untuk memahami bentuk alami bumi. Hutton 1795, seorang ahli fisika Skotlandia, menerbitkan buku Theory of the Earth. Hutton mencetuskan kalimat "The present is the key to the past". Kalimat tersebut bermakna bahwa kondisi geologi pada saat ini merupakan hasil dari proses geologi di masa lampau. Badai merupakan angin yang bertiup dari dingin ke daerah panas karena perbedaan suhu yang tajam. Biasanya, badai mengancam daerah panas yang dikelilingi laut atau kawasan dingin. Badai juga dapat terjadi dikarenakan pemanasan global, sedangkan penyebab angin topan atau badai besar adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Sedangkan magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri daerah sekitarnya sampai sejauh radius 90 km. Kita sebagai manusia hidup di alam dunia ini pastinya melakukan berbagai perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan perbuatan buruk akan menurunkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah sangat mencintai perbuatan baik yang dilakukan oleh makhluknya, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang pertama, dosa zina yang dilakukan secara terang-terangan. Zina secara terang-terangan akan menyebabkan turunnya ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Kedua, perilaku curang. Perilaku curang seperti mengurangi takaran dan timbangan dan termasuk kezaliman penguasa seperti pembunuhan, kerusakan, khianat, korupsi,
dan lain-lainnya akan menyebabkan kebangkrutan, paceklik, banyaknya tekanan, dan kesulitan hidup. Ketiga, enggan membayar zakat dan suka menahannya. Enggan membayar zakat akan mengakibatkan hujan dari langit pun ditahan oleh Allah. 4. Melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena perbuatan ini, Allah akan menjadikan pihak musuh dari kalangan orang kafir dan munafik berkuasa ke atas mereka. Lalu, pihak musuh tersebut mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki. Kelima, menyelisih syariat Islam. Artinya, selama para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan itu tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dalam menjalankan kepemimpinannya, Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. 1. Membaca doa. Doa merupakan senjata seorang muslim. Membaca doa dapat meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan doa dapat mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma ftah lana abawabal khair wa abawabal barakah wa abawabal ni'amah wa abawabal rizqih wa abawabal quwwah wa abawabal Syihah wa abawabas salamah wa abawabal afiyah wa abawabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, memperbanyak mengucap istighfar. Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan kepadaku 2 pengaman atau penyelamat bagi umat dari azab dan bencana, yaitu keberadaanku dan istighfar. Maka ketika aku telah tiada, masih tersisa 1 pengaman hingga hari kiamat, yaitu istighfar. Ketiga, memakmurkan masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Allah menghendaki menimpakan penyakit atau bencana terhadap sekelompok kaum, maka Allah melihat terhadap ahli-ahli masjid, maka Allah menyingkirkan penyakit atau bencana tersebut dari mereka. Kita sudah mendengar beberapa hal yang telah disampaikan. Hal-hal tersebut mendorong manusia melakukan upaya dan penelitian atas fenomena-fenomena bencana yang telah terjadi. Menurut berbagai penelitian yang telah ada, untuk mencegah berbagai fenomena tersebut, manusia melakukan upaya pencegahan dengan berbagai mitigasi bencana. Pembangunan alat deteksi aktivitas gunung berapi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dari gunung berapi. Pemetaan peta kawasan rawan bencana gunung berapi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. Membuat struktur bangunan tahan badai dan gempa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko atas bencana yang akan terjadi. Memasang sensor cuaca jika akan terjadi badai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jika akan terjadi badai yang akan menimpa daerah tersebut. Di daerah rawan angin, badai, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin. Hal ini bertujuan untuk menahan fondasi bangunan agar dapat kokoh pada saat terjadi badai. Mencegah energi untuk mencegah terjadinya urban heat island. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti hujan badai es batu.
melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Hal ini terkait penerapan peraturan tentang pertambangan, mengurangi polusi udara dari kendaraan, serta menanam pohon untuk meminimalisir risiko akan bencana yang telah disampaikan. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa materi di atas, yaitu bahwa pada surat Al-Mulk ayat 17 terdapat pembahasan mengenai perkembangan ilmu sains yang mempelajari bencana alam seperti badai dan gunung meletus. Tidak hanya itu, kita juga belajar bagaimana mengupayakan diri kita agar mengurangi risiko-risiko dari bencana itu sendiri. Dan sebelumnya kita harus mengevaluasi diri kita, karena bagaimanapun bencana yang datang merupakan azab dari Allah. Maka, dekatilah Allah dan minta perlindungan dari Allah agar kita semua terhindar dari mukanya Allah berupa bencana alam. Tidak cuma itu saja, kita harus senantiasa mengamalkan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.